Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk ke pembelajaran yaitu teks biografi. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita absen dulu ya. Di sini siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Putri, Kenapa? Dia, Siapa lagi ada yang nggak masuk? Dewi, Kenapa? dia sakit. Oke, ada lagi? Ada. Oke, kalau gitu kita mulai pembelajarannya aja ya, yaitu teks biografi. Ini ada yang udah tahu teks biografi apa? Oke, saya jelasin ya. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi hidupnya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Nah, di sini ada cara untuk mengidentifikasi strukturnya, yaitu ada satu orientasi atau setting, yaitu bagian awal dari teks biografi ini. Isinya itu latar belakang kisah atau peristiwa yang diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Dan orientasi ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi mengenai peristiwa yang diceritakan. Nah, yang kedua ada kejadian penting. Bagian ini berisikan tentang rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Terus yang ketiga di sini ada reorientasi. Dengan ini berisi komentar evaluasi atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan di dalam suatu unsur cerita ulang. Reorientasi ini berperan sebagai penutup dan teks biografi. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks biografi. 1. Ada pronomina kata ganti orang ketiga, tunggal, ia atau dia atau beliau. Nah, di kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan menyebutkan nama tokoh atau panggilan tokoh. Seperti contohnya sini ya, ada Tengku Ahmad Amir Hamzah yang lebih dikenal Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra. Ia merupakan salah satu sastrawan Indonesia. Dari kutipan ia merupakan salah satu sastrawan Indonesia, itu merupakan contoh dari pronomina kata ganti orang ketiga atau tunggal. Dan selanjutnya Kedua ada kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan untuk tokoh. Contohnya belajar, membaca, atau melempar dan lain-lainnya. Yang ketiga ada adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya jenius, rajin, ulet, disiplin, dan lain-lainnya. Saya kasih contoh di sini yaitu Amir Hamzah adalah seorang siswa yang memiliki kedisiplinan tinggi. Disiplin dan ketertiban ini nampak pula dari keadaan kamarnya. Nah, dari kata disiplin dan ketertiban itu merupakan contoh dari adjektiva. Dan selanjutnya Yang keempat ada kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya menggunakan di atau ter. Contohnya diberi, ditugaskan, dan dipilih, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kata kerja mental yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka menggambarkan peran tokoh. Contohnya memahami, menyetujui, terus menginspirasi, mencintai, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya itu seperti ini. Pada tanggal 1932, ia turut mendirikan majalah sastra
pujangga baru. Nah, kata mendirikan itu termasuk kata kerja mental, karena dari kata mendirikan majalah sastra Pujangga Baru itu termasuk aktivitas mental yang menggambarkan peran tokohnya tersebut. Terus selanjutnya ada konjungsi atau kata hubung yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya sebelum, sesudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sehingga, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, saat itu, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya di sini saya contohkan ada sebagai berikut ya. Karya-karya awal berhubungan dengan rasa rindu dan cinta, sedangkan karya-karyanya selanjutnya mempunyai makna yang lebih religius. Dari kata sedangkan dan selanjutnya dari kutipan tadi, itu merupakan konjungsi atau kata hubungnya. Sampai sini kalian paham? Oke. Terus selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama itu teks biografi, hurufnya memuat informasi berdasarkan fakta dari para tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah sampai pada akhirnya sukses hingga patut menjadi teladan. Yang ketiga, ada teks biografi memiliki struktur yang jelas. Dan setelah saya jelasin, apa ada pertanyaan? Tidak. Kalau gitu, saya coba tugaskan pada kalian buat grup atau kelompok bikin teks biografi. Terserah mau teks biografi pahlawan atau biografi mungkin artis, ada yang mau juga nggak apa-apa. Nah, silakan bikin kelompok. Terus nanti habis itu kalian presentasikan berdasarkan struktur teks biografinya. Coba kalian bikin dan presentasikan. Buat contoh teks biografinya, kalian bisa lihat atau searching di HP kalian ya. Kalau ada yang bawa HP, boleh searching cari contoh teks biografinya. Oke, silakan mengerjakan tugasnya dengan kelompok masing-masing. Oke, ada yang mau mulai presentasi duluan? Mau presentasi teks apa? Tentang pahlawan B.J. Habibie. Oke, coba apa aja bisa dipresentasikan gitu. Struktur pertama yaitu orientasi. B.J. Habibie adalah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Ali Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspoardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan karuniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Bagian yang kedua itu merupakan peristiwa-peristiwa penting. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal dunia pada September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun.
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timur Timur sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan kesatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu, dan UU tentang Susunan Kedudukan DPR atau MPR. Jadi itu adalah suatu tanggung jawabku dari presiden menjadi kembali ke biara keluarga dari tahun 2010 menginginkan diri kakak sebagai pelatih atas keinginan orang yang mencintai Habibie membuat tulisan menentukan hasil dari yang kemudian dilakukan dalam diri dan Habibie itu telah dipilihkan dalam jalur yang sama. Berarti sampai sini udah pada ngerti? Sudah. Karena jamnya sudah habis, kita lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu saya bakal menugaskan pada kalian membuat teks biografi ya. Tentunya di pertemuan berikutnya, dan kita bakal presentasikan seperti tadi lagi, ditentukan sesuai struktur teks biografinya, sama seperti yang tadi. Tapi di sini bedanya kalian kerjain sendiri ya. Jadi ini adalah tugas individu kalian. Nanti saya periksa dan kita akan presentasikan bareng-bareng. Oke, sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.